Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya di seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sudah lebih dari setahun wabah virus corona menimpa kita. Dan wabah ini masih belum berakhir juga. Bahkan dapat kita katakan virus corona semakin berbahaya dengan munculnya jenis varian baru dari virus corona. Dan cepatnya penularan virus ini di beberapa tempat menjadi semakin mengkhawatirkan dan meresahkan setiap orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini berkisah tentang Yesus yang berjalan di atas air
dan menyembuhkan orang yang sakit di Genesaret. Dikisahkan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberang ke Genesaret. Sedangkan Yesus pergi berdoa seorang diri di tempat yang sunyi. Kira-kira pukul 3 malam datanglah Yesus kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihatnya, murid-muridnya terkejut dan mengira Yesus adalah hantu. Akan tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus yang masih belum percaya berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka turunlah Petrus dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Akan tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka takutlah dia dan mulai tenggelam. Petrus pun meminta tolong kepada Yesus, dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Maka kata Yesus kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Maka murid-muridnya berkata, "Sungguh engkau adalah anak Allah." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari sabda Allah hari ini? Situasi pandemi COVID-19 sering membuat kita merasa sangat khawatir dan takut. Dan akhirnya rasa kekhawatiran kita menutup iman kita bahwa Yesus senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita mungkin menuduh bahwa Allah menutup mata terhadap situasi hidup kita dan keadaan manusia sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga seperti para murid-murid yang meragukan bahwa Allah akan datang dan senantiasa menemani kita. Kita kerap menuntut suatu tanda dari Allah agar kita percaya bahwa Allah benar-benar mendampingi kita secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di masa PPKM darurat ini, Allah menginginkan agar kita tetap berteguh dalam iman. Allah ingin agar kita tetap selalu setia dan bertekun dalam doa, sekalipun ada rasa khawatir muncul dalam diri kita dalam menghadapi situasi pandemi ini. Semoga situasi pandemi ini semakin meneguhkan iman dan cinta kita kepada Allah, bahwa Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, bantulah kami untuk selalu berusaha menyadari dan mendengarkan Putramu Yesus Kristus yang hadir dalam setiap kegiatan kami, dalam hidup kami, sehingga kami tetap berteguh dalam iman kami, sekalipun kami menghadapi situasi yang sulit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu
Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.